Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di modul 4. Kali ini finite state machine. Jadi lanjutan untuk modul 3. Untuk tujuannya sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu memahami rangkaian memori. Terus ada beberapa model yaitu Mealy dan Moore. Dan yang ketiga itu memahami perancangan dan simulasi rangkaian finite state machine. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada PC dan laptop, terus juga ada yang kedua ada Tinkercad, lalu 3 kabel jumper, 4 ada power supply, ada LED, dan juga ada project board. Untuk poin 3 sampai 6 ini kita nggak pakai karena sudah menggunakan Tinkercad sebagai software simulasinya. Lalu di sini ada rangkaian logika sekuensial. Untuk rangkaian sekuensial sendiri itu merupakan rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input yang sekarang dan output sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat untuk output yang dihasilkan dimasukkan lagi ke dalam rangkaian sekuensial sebagai inputan barunya. Lalu di sini ada counter. Untuk counter sendiri ini sebenarnya sebagai penyelaras antara input 1 dan input 2 atau input-input lainnya agar berjalan secara bersamaan. Counter merupakan rangkaian logika pengurut karena counter membutuhkan karakteristik memori dan waktu memegang peranan yang di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama untuk jumlah hitungan maksimum, terus ada menghitung ke atas atau ke bawah, dan juga operasi asinkron atau sinkron. Kalau asinkron sendiri di sini merupakan counter yang masukkan clocknya atau pemicunya itu nggak berhubungan langsung ke IC flip-flopnya. Kalau sinkronus yang berhubungan langsung. Nah, terus di sini ada detektor. Untuk detektornya sendiri itu suatu jenis rangkaian sekuensial yang dapat mendeteksi urutan bit dengan pola tertentu dari rangkaian data yang diinputkan. Untuk modelnya ada 2, itu ada Mealy dan Moore. Kalau Mealy itu dia berdasarkan dari inputnya. Tapi kalau misalkan untuk Moore dia melihat dari hasil outputnya. Nah, ini contoh skema rangkaiannya. Di sini ada 3 state, ada A, B, dan C. Lalu di situ bisa lihat inputnya itu untuk yang X. Misalkan dapat inputan 1, dia akan tetap di state yang A. Lalu kalau misalkan dia diberikan input 0, maka dia pindah ke B. Gitu juga dan yang lain. Dan untuk ABC ini juga bisa kita balikan untuk ke binernya. Jadi di sini karena menggunakan 2 bit, maka yang jelas itu harusnya ada 4 state. Tapi karena di sini cuma ada 3 state, maka yang satu lagi bisa kita bilang itu don't care. Nah, di sini untuk perhitungannya dari input nanti semuanya itu bisa terlihat gerbang apa yang digunakan inputnya, terus juga outputnya bergerbang apa yang digunakan. Juga sama. Nah, di sini yang tadi yang Moore dia ngelihat dari si outputnya. Ini juga sama 2 bit, bedanya hanya 4 state. Jadi untuk jumlah state itu bisa kita rumuskan dengan 2 pangkat n. Jadi kalau misalkan udah di atas 4 sampai 8 itu dia masuknya 3 bit dan seterusnya dengan rumus 2 pangkat n. Jadi di sini kita langsung coba aja untuk membuat rangkaian 3 bit. Jadi yang pertama kita jelas membutuhkan breadboard di sini. Oke. Lalu di sini juga menggunakan power supply.
Ini untuk dayanya, dan juga menggunakan sini function generator. Jadi function generator ini bisa dikatakan untuk memberikan input secara auto. Jadi kita nggak perlu ngeklik ataupun seperti menggunakan tombol button atau saklar. Terus di sini untuk kali ini kita menggunakan IC flip-flop ini, JK flip-flop 7473. Karena kita di sini membutuhkan 3 bit, berarti kita harus menggunakan 2 IC flip-flop. Kenapa harus 2? Karena untuk satu IC flip-flop sendiri ini biasanya dia bisa menampung 3. Di JK ini juga bisa dia menampung 3. Bisa dilihat di sini ada output 1 dan output 2. Ini ada output 1 dan juga ada output 2. Di sini juga sama, output 1 dan output 2. Lalu langsung sini dulu. Untuk frekuensinya sendiri ini dari 1000 Hz kita turunin jadi 1 Hz. Lalu kita juga membutuhkan LED sebagai hasil output. Karena kita tadi 3 bit, makanya kita juga membutuhkan 3 LED sebagai outputnya, dan juga resistor untuk menstabilkan arus listriknya agar tidak jadinya meledak. Di sini juga sama, kita menggunakan 220 ohm. Oke. Baru kita di sini bisa sambung-sambungkan. Ya, seperti biasa untuk yang positif itu merah, ya mengikutin aja lah. Positif itu merah. Itu ada negatif, kita kasih warna hitam. Juga sama, warna hitam negatifnya. Lalu yang untuk positifnya warna merah, kita ganti warna di sini aja. Oke. Nah, lalu di sini kita sama untuk function generator, yang negatif masuk ke negatif. Untuk yang positifnya nanti kita beda sendiri karena dia untuk memberikan si inputan terhadap si IC ini. Lalu di IC-nya kita sama, di sini masih ada power sama ground. Ground langsung dihubungkan saja ke yang negatif. Ini juga ada groundnya juga langsung ke negatif. Lalu di sini ada yang power. Yang power juga sama, dia kalau power berarti lawanannya positif. Ini juga positif. Oke, sampai sini untuk J dan K itu mereka harus berhubungan. Jadi nanti untuk input dari J, maka itu dia juga input buat si K. Oke, misalkan di sini ada ada J1, dia masuk ke K1 juga, ada J2 masuk ke K2 juga. Itu juga ada yang sebelahnya. Lalu di sini ada reset. Nah, untuk reset di sini kita juga sama, kita masukkan dia ke positif. Ini reset 1 dan reset 2. Lalu yang ini juga sama, resetnya nih ke positif.
Untuk reset 2-nya kita nggak perlu karena kita membutuhkan hanya 3 bit. Tapi kalau misalnya kita 4 bit, maka reset 2-nya juga kita pakai. Oke, terus di sini yang tadi untuk clock sendiri ini dia ngambilnya dari function generator untuk yang pertama. Atau kalau misalnya nggak function generator, pakai button, push button ataupun pakai saklar, itu bisa. Ini biasanya itu kan manual, tapi kalau ini kita secara auto. Jadi clock 1 di sini masuk ke function generator. Terus untuk clock 2 dan clock 1 yang satunya lagi itu gimana? Jadi untuk clock selanjutnya itu mengambil dari hasil output setelahnya. Misalkan contoh di sini clock 2, maka dia ngambil dari hasil output 1. Yang ini juga sama, clock 1 di sini nggak ke function generator, tapi ngambil dari hasil output 2. Ini kita bisa lihat di sini ada K1 sama J1, bebas lah kasih warna apa. J1 sini masuk ke ini K1. Oke, K1 J1 udah. Terus sekarang output di sini masuk ke output 1, dia ada 2 kabel. Yang pertama ke clock, ini masuk ke clock 2 ini. Ini masuk ke clock 2. Dan yang satu lagi dia masuk ke lampu LED. Nah, lampu LED-nya itu mulainya harus dari kanan, karena kalau misalkan dari kiri itu nanti dia angkanya masih terbalik. Ya, sisanya dirapiin aja. Oke, terus di sini clock 2-nya udah, terus sama J2 sama K2 yang dihubungkan 1. Ini K2 dan J2. Yes. J2. Sama hasil outputnya ini juga masuk ke yang LED yang kedua. Ini masuk ke LED sini. Nah, terus untuk output satu lagi dia masuknya ke clock yang IC sebelahnya sini. Untuk sebagai menyimpan hasil dari output yang paling baru. Ini. Oke, terus sama untuk J sama K ini juga masuk ke K1. Ini nanti bisa kalian rapikan aja sendiri biar nggak terlalu berantakan. Terus kalau udah output yang tadi cukup ke LED yang terakhir, karena kita udah nggak perlu clock yang kedua IC 2. Nah, nanti dia lampunya bakal menyala secara bergantian dari kanan ke kiri sesuai dengan jumlah bit yang digunakan. Oke, mungkin nanti untuk modul praktikum kali ini semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.